Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita habis repair bumper dari Honda City. Kita lihat untuk proses-prosesnya supaya nanti prosesnya menjadi jelas, terus habis dananya berapa, kemudian yang punya juga bisa melihat di sini dan kita juga bisa belajar bersama-sama di sini. Jadi kalau ada salah nanti juga teman-teman bisa mengkoreksi sama-sama. Kondisi bumpernya ini sudah hampir rusak ya, sudah 70% rusak. Ini kemudian kita perbaikin untuk yang pecah ini kita perbaikin menggunakan serat fiber, kita lem sebentar. Ini sudah seperti ini, harusnya ini sudah ganti bumper, tapi yang punya juga ikut mau minta diperbaikin saja. Alhasil ya seperti ini untuk hasilnya nanti. Dan ini memakan biaya yang cukup mahal kalau untuk memperbaiki bumper yang rusak 70% seperti ini. Kemudian ini bumper juga sudah pernah dicat beberapa kali dan hasilnya juga belang-belang seperti di video ya. Kita bisa lihat di situ. Alias catnya blorok-blorok atau berawan atau mendung seperti di video. Bisa kita lihat ini kemungkinan untuk pengecatannya borongan ya. Kemarin waktu perbaikinya kemudian terjadi tabrakan kembali. Kemudian dibaikin di tempat saya seperti ini. Untuk perbaikan pengeleman dengan fiber untuk kita tambal seperti ini sudah selesai. Kita tunggu kering. Dan banyak sekali spot-spot yang rusak ya. Ini kita gerinda-gerinda juga karena dempulnya juga ini terlalu tebal dan patah-patah hasil dempulnya. Ya kemungkinan bekas nabrak ya. Di sini juga ada untuk patahan dempul. Jadi kita gerinda, kita bolongin seperti ini, nanti kita repair ulang, kita dempul ulang. Nah, untuk bagian sini ini sudah kering ya untuk tambalan fibernya. Kita cukup sedikit saja untuk tambalan fibernya karena dalam beberapa lembar ini sudah kuat untuk tambalan fibernya. Jadi kita langsung ke proses selanjutnya, pendempulan. Untuk hasil pendempulan seperti ini kita agak kesusahan karena kita harus membentuk pola dari bumpernya karena lekuk-lekuknya juga sudah hilang. Jadi kita harus membentuk ulang dan untuk proses pendempulan ini juga perlu beberapa kali. Jadi kita dempul kemudian kita amplas, ada yang kurang kita dempul kembali, kemudian kita amplas kembali. Nah, seperti ini ya. Ini agak susah ini untuk membentuk sudut dan bentuk-bentuk dari bumpernya yang sudah rusak. Setelah proses pendempulan, kita mulai proses untuk epoksi supaya kita bisa melihat ada yang masih harus didempul atau tidak. Nah, seperti ini kita masih harus tambah dempul lagi ya. Karena kalau tidak didempul lagi nanti hasilnya akan bolong-bolong dan hasil akhir nanti akan jelek ya. Jadi harus kita bentuk sesempurna mungkin seperti bodi awalnya. Nah, ini kita lakukan pendembulan kembali yang bolong-bolong ya. Ini seperti ini. Kemudian setelah ini nanti kita epoksi kembali. Nah, ini bisa kita lihat bahwa belum sempurna untuk tambalan-tambalan kecilnya. Ini kalau bisa kita gunakan
dempul putih, yaitu dempul untuk penghalus itu ya, untuk mengisi celah-celah pori-pori yang masih ada. Tapi kalau tidak punya dempul putih yang biasanya untuk pelamir, untuk mengisi celah-celah pori-pori yang masih bolong-bolong, kita bisa gunakan dempul biasa seperti ini, tidak masalah. Yang penting nanti bisa hasilnya menutup sempurna. Nah ini kita harus memperbaiki beberapa kali, jadi mendempul kembali, kemudian diepoksi kembali. Kalau masih ada lagi ya terus kita dempul dan epoksi kembali. Untuk epoksi kita gunakan yang filler ya, epoksi filler seperti ini. Nah dia bukan yang untuk besi, kalau besi kita gunakan yang epoksi primer, tapi ini di atas bodi plastik atau di atas bodi fiber kita gunakan yang epoksi filler seperti ini. Untuk takarannya 4 epoksi, 1 hardener dan 1 thinner. Epoksi ini bisa langsung kering dalam waktu 1 jam. Kemudian ini juga epoksi mode poliuretan. Jadi ini epoksi yang kuat daripada epoksi biasa. Untuk proses epoksi kita gunakan spray gun dengan nozzle 1,3 biar dia agak besar sedikit bolongannya. Kemudian kita gunakan mode F75 dengan spray gun konvensional seperti ini. Karena epoksi ini kita buat kental, jadi kita memakai spray gun dengan nozzle yang besar, yaitu 1,3. Kemudian kita bawa ke tempat oplos cat seperti ini. Kita gunakan cat PU base coat untuk model premium, jadi agak mahal sedikit ya di sini. Dan ini juga warnanya juga masih agak sulit ditemukan, sampai 5 kali pencampuran baru ketemu. Nah ini kita sudah agak menemukan ya, hampir dekat dengan warna bawaannya. Dan ini juga bawaannya juga sudah cat oplosan sebelumnya, jadi agak susah, apalagi warna-warna metalik seperti ini. Nah ini sudah mantap, ini kita bisa langsung hajar. Kita gunakan kompresor dengan tekanan 2 bar seperti ini dengan tabung tambahan. Kemudian untuk spray gunnya kita gunakan Awarita 891 dengan nozzle 0,8 karena bidangnya bidang tidak lebar ya, dan juga melekuk-lekuk seperti ini, jadi kita gunakan spray gun yang 0,8 nozzle-nya. Settingan spray gun kita buka untuk tekanan anginnya seperti ini di 2 putaran atau 1,5 juga sudah cukup. Kemudian volume keluar cat kita buka di 1 putaran seperti ini. Kemudian untuk setelan lebar keluaran patennya seperti ini kita buka full supaya dia bisa mencapai 10-12 cm untuk lebar catnya. Untuk layer pertama kita langsung setelan basah seperti ini ya, langsung kita hajar seperti ini. Dan untuk epoksinya kita tidak full body, karena kalau kita full body tadinya bisa retak-retak ya untuk cat lamanya. Jadi kita untuk epoksinya kita sebagian-sebagian saja yang untuk perbaikannya. Jadi kita tutup dulu untuk epoksinya seperti ini, kemudian nanti kita full langsung layer 1 untuk proses menutup langsung sempurna. Mau menggunakan teknik khusus atau sembarang seperti ini tidak masalah ya, yang penting tidak ndelewer nanti untuk catnya. Yang penting nanti bisa menutup sempurna, karena nanti kita ada proses untuk agar menata metaliknya supaya tidak berdiri untuk metaliknya. Nah, di sini banyak yang titik-titik spot yang kita repair ya. Jadi nanti ini seperti beli baru nanti untuk hasil pengerjaannya ini.
Layer pertama sudah selesai. Nah, di situ bisa kita lihat ya untuk metaliknya belum tertata rapi. Nah, masih ada kayak ada yang ngambang-ngambang di situ. Itu kita bisa bersihkan ya. Kita bersihkan pakai teklot atau pakai tangan juga nggak apa-apa kalau nggak punya teklot ya. Nggak ada masalah. Nanti untuk yang ketiga baru kita bisa menatanya untuk metaliknya. Nah, kita bersihkan aja seperti ini supaya yang ngambang-ngambang untuk metaliknya itu bisa hilang. Layer kedua sudah selesai dan sudah menutup sempurna. Waktunya kita untuk drop coat atau menghujan-hujani. Untuk menata metaliknya, kita gunakan cat dengan campuran 1:1,1 atau perbandingan 1 cat dengan 1,1 thinner. Kemudian untuk jarak tembaknya kita jauhkan seperti ini di jarak 15 cm supaya nanti metaliknya tertata satu-satu dan berbaris dengan sempurna. Nah, ini bisa kita lihat untuk metaliknya sudah menata secara rata dan tidak ada yang ngambang-ngambang ya. Tuh, kita bisa lihat di situ. Ini sudah berani naik clear coat di sini. Oke, lanjut kita langsung clear coat. Untuk clear coat kita juga gunakan dengan 2 layer nantinya. Kemudian untuk pengecatannya kita rapat-rapat seperti ini ya untuk overlapnya. Supaya hasilnya nanti langsung basah seperti ini. Kita gunakan juga clear coat PU dengan merek-merek premium, nanti hasilnya juga akan lebih bagus ya. Kemudian juga base coatnya tadi juga kita gunakan dengan cat-cat premium supaya hasilnya bagus dan tidak langsung menjadi pudar untuk warnanya dalam waktu dekat. Jadi keunggulan cat PU ini juga menjadi andalan untuk cat mobil ya, biar warnanya awet sampai bertahun-tahun biarpun kena panas dan hujan. Proses pengecatan sudah selesai mulai dari base coat 2 layer, kemudian kita drop coat 1 layer, kemudian untuk clear coat ini kita gunakan 2 layer ya, supaya nanti kalau ada poles kita bisa ada jeda, bisa masih tebal untuk clearnya. Tapi di sini kita tidak perlu poles, di sini sudah seperti cat pabrikan. Nah, kita bisa lihat jerukannya juga sudah menyerupai cat pabrikan karena kita gunakan tekanan angin dan spray gun yang mumpuni ya, yang memang benar-benar juga sudah baik, sudah bagus. Kemudian untuk metaliknya juga sudah tertata rapi. Nah, seperti ini tidak ada yang ngambang. Biasanya cat-cat untuk metalik ini agak susah ya. Jadi kita gunakan memang spray gun smart. Nah, seperti ini udah baik. Ini untuk metaliknya tidak ada yang ngambang. Kemudian untuk clear coatnya juga tidak ada yang delewer ya, tidak ada yang meleleh seperti itu. Dan ini juga sudah sempurna untuk jerukannya. Dan beruntungnya juga cat lama tidak ikut ngangkat. Nah, di sini seperti ini kita bisa lihat untuk hasilnya. Oke, seperti ini. Dan dalam 2 hari ke depan ini sudah bisa kering sempurna dan kita bisa serahkan kepada yang punya. Terima kasih.